Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, pendidikan yang berkualitas mutlak diperlukan oleh umat dan masyarakat demi terbentuknya generasi Qur'ani yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, soleh, berakhlak karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih sukses di dunia dan di akhirat kelak. Sadar akan hal tersebut, Pondok Pesantren Nurul Ilmi Islamic Boarding School yang diasuh oleh Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, alumni Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, LC, Syariah Universitas Islam Madinah KSA, Master of Syariah Universitas Malaya Kuala Lumpur, menyelenggarakan pendidikan selama 6 tahun tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah yang memperhatikan kualitas intelligent quotient IQ, emotional quotient EQ, dan spiritual quotient SQ. Alhamdulillah sejak tahun 2013 ya kita mendirikan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini yang sampai saat ini sudah meluluskan untuk tingkat aliyah ya. Kita program 6 tahun yaitu 2 angkatan. Angkatan pertama yaitu 26 santri, angkatan kedua yaitu 30 santri, dan insya Allah angkatan ketiga tahun ini yaitu tahun ajaran 2020-2021 insya Allah kita akan meluluskan sebanyak 34 santri putra dan putri. Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini didirikan yaitu atas saran kepada saya langsung sebagai santri beliau waktu di pesantren dulu, yaitu oleh Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Saya alma mater angkatan kelima, lulus tahun 1984 di Pondok Pesantren Darul Rahman. Dan alhamdulillah atas saran beliau, ketika beliau kita undang ke Nurul Ilmi ini, kita waktu itu masih ada baru Majlis Ta'lim Nurul Ilmi dan TPA ya, tapi atas saran beliau menyarankan, saya disarankan dan dianjurkan waktu itu oleh beliau untuk memulai merintis yaitu program sanawiyah dan aliyah Nurul Ilmi. Dan alhamdulillah tanggal 26 Agustus 2013 kita sudah mendapatkan izin operasional pesantren, dan tahun selanjutnya tahun 2014 alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin operasional Madrasah Sanawiyah Nurul Ilmi, dan juga setahun setelah itu kita mendapatkan akreditasi, dan juga untuk program Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Ilmi pun tahun 2019 bulan Juli yang lalu ya, tahun yang lalu kita juga sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Tahun ajaran 2021-2022, Pondok Pesantren Nurul Ilmi sudah membuka kembali program reguler MTS Madrasah Sanawiyah 3 tahun dengan perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai Sisdiknas dengan kurikulum pondok modern dan pesantren tradisional dengan unggulan menghafal Al-Quran 2 juz setiap tahun, penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif. Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang beralamat di Kampung Pondok Panggis, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita memiliki unggulan pondok pesantren. Yang pertama adalah tahfidzul Quran, yakni 1 tahun 2 juz. Kemudian selanjutnya yang keduanya adalah unggulan kita bahasa Arab dan bahasa Inggris, komunikasi secara aktif. Dan yang ketiganya adalah Kutubut Turos atau kitab kuning. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Ilmi kita berdiri pada tahun 2013, dan juga kita lanjutkan dengan pendirian Madrasah Sanawiyah yang mendapatkan izin operasional pada tahun 2014. Kita adalah pondok pesantren
terpadu sanawiyah dan aliyah. Alumni kita bukan alumni karena kita 6 tahun ya. Untuk sanawiyahnya sudah meluluskan 5 angkatan, dan untuk madrasah aliyahnya itu sudah meluluskan 2 angkatan. Yang mana pesantren ini kurikulumnya adalah kurikulum Kementerian Agama, dan juga kita kolaborasi dengan kurikulum pondok pesantren, yang mana muatannya itu lebih banyak dari muatan pelajaran-pelajaran agama, karena kita ciri khas pondok pesantren adalah pelajaran-pelajaran agama dan juga kutubut turos atau kitab kuning. Kemudian ekstrakurikuler di pesantren ini adalah yang pertama itu kepramukaan, dan yang keduanya adalah pencak silat, yang ketiganya adalah muhadharah, kemudian ada seni, baik itu seni membaca Quran, kemudian seni musiknya diantaranya ada hadroh, ada marawis, kemudian ada juga seni letter, kaligrafi, dan lain sebagainya. Itu kita ajarkan kepada para santri agar mereka memiliki skill, memiliki kemampuan. Dan juga kita di pesantren ini anak-anak santri kita didik, untuk mereka itu ketika terjun di masyarakat memiliki kemampuan, yakni diantaranya adalah mereka kita bekali memimpin zikir tahlil, menjadi imam, kemudian memimpin doa, kemudian menjadi khatib Jumat dan imam. Dan juga di kelas 12-nya itu mereka kita bekali dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan dan juga ilmu-ilmu yang nanti akan dipakai mereka di masyarakat. Di antaranya adalah amaliyatut tadris atau belajar mengajar, sehingga mereka ketika keluar dari sini mereka mampu, ketika disuruh mengajar mereka siap mengajar karena mereka sudah diajarkan ilmu bagaimana mendidik, bagaimana memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Penguasaan kitab Turath atau kuning yang diselaraskan dengan satu kesatuan utuh menjadi kurikulum Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Pada waktunya insya Allah akan dilanjutkan ke program Madrasah Aliyah MA 3 tahun. Santri akan diberikan pengalaman praktek berorganisasi dan pengembangan kemampuan atau life skill dalam kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, muhadharah, dan lainnya. Melalui kurikulum tersebut, diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi Qur'ani yang tafaqquh fiddin, da'i, ulama, cendekiawan, dan intelektual yang soleh dan soleha, serta dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di dalam dan di luar negeri. Dengan sistem asrama, santri dapat dididik dan dibimbing 24 jam dengan disiplin tinggi, kemandirian, dan tanggung jawab. Setiap 15 menit sebelum atau sesudah sholat berjamaah, seluruh santri murojaah tahfidz Al-Quran mandiri bersama instruktur. Program unggulan kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dengan unggulan 1. Mengadakan program tahfidz Al-Quran minimal setiap tahun 2 juz. Kedua, penguasaan terhadap bahasa Arab dan Inggris secara aktif sebagai alat untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di kelas dan komunikasi wajib sehari-hari di pesantren. Ketiga, mengadakan kajian kitab kuning atau Turath. Kami dari Departemen Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Nurul Ilmi ingin menyampaikan informasi seputar program tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, di mana Al-Quran adalah merupakan pedoman setiap kaum muslimin, dan insya Allah dengan Al-Quran hidup kita akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu Pondok Pesantren Nurul Ilmi mengambil program tahfidz Al-Quran sebagai salah satu program unggulannya, di mana dengan program ini
diharapkan santri-santri kita mampu menghafal Al-Quran dengan maksimal. Yang selanjutnya, mereka mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ketika mereka mampu menghafal dengan baik, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, maka ini menjadi harapan semua yang terlibat di dalam program ini, baik santri maupun instrukturnya, guru-gurunya, kiainya, ustadz-ustadzahnya, bisa mengambil manfaat dari program ini, yaitu diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Adapun program tahfidz Al-Quran di Nurul Ilmi memiliki target menghafal selesai 30 juz. Adapun tahapannya, santri menghafal 10 juz atau menyelesaikan hafalan 10 juz ketika mereka duduk di bangku MTS dan Aliyah. Adapun sisanya akan diselesaikan, yaitu 20 juz di kelas tahasus. Walaupun yang 20 juz ini tidak diwajibkan, jadi dianjurkan mereka yang ingin menyelesaikan 30 juz, maka nanti bisa diambil di program tahasus. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki program pembelajaran Kutubut Turas atau kitab kuning. Program Kutubut Turas ini memang menjadi program unggulan daripada program-program lainnya. Apa yang dimaksud dengan Kutubut Turas atau kitab kuning? Artinya anak-anak santri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diberikan pelajaran kitab kuning atau kitab yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu. Nah, kitab-kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Nurul Ilmi daripada Kutubut Turas tersebut adalah seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in untuk materi fikih dan muamalahnya, ibadah dan muamalahnya, kemudian untuk nahwu dan sharafnya menggunakan amsilah, kemudian jurumiyah, nadham maksud, dan lain sebagainya di dalam program Kutubut Turas. Nah, di dalam program Kutubut Turas ini memiliki program dalam pelaksanaan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, yaitu anak-anak santri setelah sekian lama atau kurang lebih 3-6 bulan belajar kitab kuning, mereka diuji dengan perlombaan, namanya perlombaan Kutubut Turas atau membaca kitab. Alhamdulillah 2 tahun sudah berjalan perlombaan kitab kuning di antara santriawan dan santriawati di Pondok Pesantren Nurul Ilmi dengan kriteria yang memiliki membaca yang benar sesuai dengan kaidah nahwu dan sharafnya dan pemahaman yang bagus, yang benar, kemudian yang memiliki prestasi dalam perlombaan kitab kuning di internal Pondok Pesantren Nurul Ilmi, kita berikan penghargaan bagi mereka yang memiliki prestasi. Tapi tidak sampai di internal Pondok Pesantren. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu, kurang lebih sekitar bulan Oktober, Pesantren Nurul Ilmi mulai prestasi di dalam perlombaan kitab kuning tingkat Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Nabila Nasution dari Putri dengan membaca kitab Safinah. Alhamdulillah mendapatkan prestasi meskipun masih juara 2 harapan, tapi alhamdulillah menjadi kebanggaan dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi bahwa Pondok Pesantren Nurul Ilmi memiliki prestasi di bidang kitab kuning atau Kutubut Turas. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kita tingkatkan dan mudah-mudahan semangat daripada santriawan santriawati untuk mengikuti dan mempelajari kitab kuning. Kenapa? Karena orang yang ingin mempelajari atau mempelajari agama maka harus mempelajari kitab kuning. Sesuai dengan sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka harus paham agama. Paham agama yaitu dengan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang sudah dikarang atau
diciptakan oleh ulama-ulama al-awwalun, yaitu ulama salafus salih, yang menjadi rujukan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan program Kutubut Tharas ini semakin maju, Pondok Pesantren Nurul Ilmi semakin semangat anak-anak dalam mempelajari, sehingga menjadikan bekal mereka di kehidupan yang akan datang, baik di keluarganya, masyarakat, dan pada umat pada umumnya, sehingga bisa memberikan lebih manfaat buat orang lain, bahkan bangsa dan negara. Visi dan misi Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Visi: menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dan aset umat yang berkualitas. Misi: 1. Membentuk generasi Qur'ani yang ikhlas, soleh, cerdas, bertakwa, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berakhlak karimah. Kedua, melaksanakan manajemen pendidikan yang profesional dan islami. Ketiga, membentuk kader ulama yang intelektual dan amilin, serta dapat mengkomunikasikan ilmunya di tingkat nasional dan internasional. Moto Pondok Pesantren Nurul Ilmi: siap dipimpin dan siap untuk memimpin. Tenaga pendidik Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Tenaga pendidik terdiri dari sarjana-sarjana PTN, PTS, universitas dalam dan luar negeri, pesantren modern dan tradisional yang selalu membina dan mengawasi santri selama 24 jam. Moto santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini selalu di dalam ceramah-ceramah itu saya selalu, khususnya sebagai pengasuh, bahkan guru-guru pun, bahkan kita tempel itu spanduk supaya anak-anak setiap hari baca, yaitu moto kehidupan santri Nurul Ilmi itu, yaitu jadikan iman sebagai landasan hidup, kemudian hadapi kehidupan ini dengan ikhlas, ya. Kemudian yang ketiga, mulai segala sesuatu itu dengan doa. Setelah itu bekali diri dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi. Dan setelah itu santri ini kita buat mereka itu supaya menjalin silaturahim seluas mungkin. Nah, setelah landasi hidup dengan iman, hadapi kehidupan dengan ikhlas, kemudian dimulai segala sesuatu dengan doa, bekali diri dengan ilmu, skill atau keterampilan hidup dan percaya diri yang tinggi, jalan silaturahim seluas mungkin. Baru setelah itu bekerjalah sesuai dengan aturan syariat. Rajin, sungguh-sungguh, kreatif, dan inovatif. Dan yang paling penting juga proporsional. Nah, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak karimah itu tetap dijaga. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah, ya mudah-mudahan kesuksesan dan ridho Allah mudah-mudahan selalu bersama kita. Nah, ini misi atau moto hidup santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi, dan itu yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian pondok ini insya Allah ya kita berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Itu di dalam lambang Pondok Pesantren Nurul Ilmi itu jelas sekali, ya. Bintang 8 itu adalah dengan di bawah kotak, ya, di dalam kotak 4 yang warna hijau. Hijau itu artinya adalah kedamaian. Dan bintangnya itu ada warna biru, dan bintang yang 8 itu di pinggirnya adalah warna putih. Ini lambangnya adalah bahwa santri Nurul Ilmi ini kita amanahkan dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi manusia-manusia yang menyampaikan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan keikhlasan untuk membawa kepada kedamaian. Nah, 4 kotak 4 segi 4 itu adalah berlandaskan kepada satu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan juga kita mengakui 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan juga secara fikih kita mengakui mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Tapi karena kita di Indonesia ini adalah mempraktekkan mayoritas adalah fikih mazhab Syafi'i, dan setiap hari dalam ibadah santri-santri
kita mempraktekkan ibadah yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Anak-anak itu kalau sholat subuh di pesantren ini ya berkunut ya, dan juga kalau taraweh bulan Ramadan itu 23 rakaat. Namun kami tetap mengajarkan kepada santri-santri ini supaya tidak fanatik buta. Kalau seandainya nanti di masyarakat bisa jadi mereka disuruh menjadi imam di tempat yang sholat subuhnya tidak kunut, ya tidak ada masalah, karena itu hanya masalah khilafiyah. Nah, kami mohon dukungan doa daripada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Ilmi ini menjadi pondok pesantren yang bisa melahirkan dai dan daiyah yang betul-betul menjadi khairun nas, anfa'un linnas. Dan alhamdulillah ya, tanah di pondok pesantren Nurul Ilmi ini sebagian pertama kali dulu sekitar 200 meter itu diwakafkan dari Profesor Dr. Samsuri Jauzi. Kita bikin majlis taklim sebelum pesantren, dan alhamdulillah keluarga almarhum Bapak Haji Ibrahim Nur dan keluarga istri beliau yaitu Hajah Nilda Dahlan juga mewakafkan yang sekarang jadi lokasi santri putra sekitar 2000 meter, dan yang lain tanah-tanahnya alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya. Nah, dengan rezeki itu kita beli tanah, dan alhamdulillah itulah yang ada sekarang. Dan juga ada wakaf terakhir sekitar 520 meter itu dari keluarga Haji Fakih ya. Ya, kebetulan istri beliau ini Haji Fakih ini adalah istri beliau adalah sepupu dari Umi, istri saya. Dan dari mana biaya pembangunan ya, mayoritas adalah pertama kali memang kita dapat suntikan dana waktu itu dari Muhsinin dari Saudi Arabia, tapi setelah itu dari para muslimin ya, jemaah-jemaah kaum muslimin yang bersimpati, alhamdulillah mereka menginfakkan hartanya untuk pembangunan pesantren Nurul Ilmi ini. Kami tidak bisa banyak bicara kecuali hanya mendoakan, mudah-mudahan infak, sodako, dan juga wakaf, semuanya kebaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal daripada muslimin ini, dosa mereka diampuni oleh Allah, dilapangkan dalam kubur mereka, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupan mereka, diluaskan dan diberkahi rezeki mereka semua. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada semua wali santri yang telah mempercayakan, menitipkan putra-putrinya untuk dididik di pondok pesantren Nurul Ilmi. Mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berbuat yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan umat manusia, bukan hanya di Indonesia ini, bahkan untuk kehidupan manusia dimanapun. Pesantren ini, alhamdulillah di belakang saya banyak sekali piala-piala, yang mana ini anak-anak santri kita ini antusias sekali dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan baik di tingkat KKM, MTS, di kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Mereka ikuti. Di antaranya ada perlombaan-perlombaan pramuka, kemudian pencak silat, berpidato berbahasa Arab dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan juga lomba baca kitab kuning dan lomba-lomba lainnya. Mereka mengajukan diri untuk ikut lomba. Mereka antusias ketika ada perlombaan-perlombaan yang diadakan di luar. Alhamdulillah kita percaya diri santri cukup tinggi sekali, sehingga mereka ketika ada perlombaan-perlombaan itu mereka antusias dan mereka ingin ikut bergabung, mengikuti lomba, berkiprah menghadapi siswa yang lain di sekolah lain atau pesantren lain. Seiring dengan berjalannya waktu,
Pondok Pesantren Nurul Ilmi terus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dari dalam dan luar negeri yang datang dan berkunjung untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Seakan antusias dan memberikan dukungannya atas perjuangan keras yang tak ada henti untuk Pesantren Nurul Ilmi dalam mendidik generasi bangsa Indonesia dan umat Islam, dan demi terbentuknya generasi Qur'ani yang akan menjadi pemimpin masa depan dari Nurul Ilmi untuk bangsa dan umat Islam. Jayalah, jaya Ponpes Nurul Ilmi, membangun santri-santri mandiri di bumi persada Nusantara ini. Jadi dai yang mujahid sejati, terdidik, berprestasi, sebarkan kalimat tauhid. Bersama menjadi generasi Qur'ani dan Islami. Jayalah, jaya Ponpes Nurul Ilmi, menjadi insan budi pekerti, memiliki percaya diri yang tinggi, selalu taat pada ilahi, berakhlak, bermoral dan mulia, tak lupa untuk berdoa, berjanji dan siap sedia dipimpin dan memimpin, berakhlak, bermoral dan mulia, tak lupa untuk berdoa, berjanji dan siap sedia dipimpin